Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Manado. Kita berjumpa lagi dalam dialog Forum Kawanua di pagi hari ini. Dan untuk pagi hari ini, topik yang akan kita bahas atau kita angkat pada jam 9 sampai jam 10 ke depan, 1 jam ke depan, yaitu terkait pemberdayaan potensi perikanan di Sulawesi Utara. Untuk itu sudah hadir di studio program 1 RRI Manado, pemerhati kelautan dan perikanan Sulawesi Utara, Bapak Insinyur Ronald Sorongan, MSc. Selamat pagi Pak Ronald. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini Pak? Puji Tuhan, syukur alhamdulillah sehat-sehat. Oke, terima kasih Pak sudah hadir di studio Pro 1 RRI Manado. Pak Ronald ini sangat expert terkait perikanan dan kelautan karena beliau mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sulawesi Utara mungkin sekitar 5 sampai 7 tahun. Oke, sudah juga hadir lewat line Zoom Bapak Kandidat Dr. Yodi Pesuma, SPD, MPD. Selamat pagi Pak Yodi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Yodi. Pak Yodi adalah pengurus Dewan Pengurus Daerah Himpunan Nelayan Sulawesi Utara yang baru saja dilantik beberapa waktu yang lalu. Dan ini HNC ini memang sangat peduli terkait memberdayakan potensi perikanan dan juga peduli terhadap nelayan. Nah, oke. Terkait pemberdayaan potensi perikanan di Sulawesi Utara, saya ke Pak Ronald dulu. Pak, kalau Bapak sebagai pemerhati perikanan di Sulawesi Utara, kalau Bapak melihat di Sulawesi Utara mungkin apa saja potensi-potensi yang akan terus diangkat, karena Sulawesi Utara dikenal memiliki berbagai macam ikan dan juga memiliki luas wilayah laut yang cukup besar. Silakan Pak Ronald. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya. Yang ditanyakan oleh Pak Bobi tentang potensi perikanan di Sulawesi Utara. Pertama, saya sebagai pemerhati di bidang perikanan dan kelautan di Sulawesi Utara, memang potensi untuk perikanan di Sulawesi Utara ini sangat besar, sangat besar. Apalagi di Sulawesi Utara ini kita mempunyai laut yang cukup luas, dan bisa itu menunjang ekonomi, peningkatan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu kami juga memohon kepada DPD HNSI Sulawesi Utara serta termasuk dengan pemerintah Sulawesi Utara agar kepedulian dari pengurus HNSI bisa berkolaborasi, bermitra dengan pemerintah daerah untuk dapat mensejahterakan para nelayan dan petani ikan dan pengolah ikan dan keluarganya untuk bisa memanfaatkan alam laut ini yang cukup luas guna menopang perekonomian daerah Sulawesi Utara. Di mana Sulawesi Utara ini baik di perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan ikan, termasuk pemberdayaan masyarakat pesisir itu banyak yang belum tersentuh, sehingga banyak peluang-peluang yang harus kita kerjakan bersama-sama. Dan juga
tetap berkolaborasi, baik pemerintah, pengurus, dan perguruan tinggi, termasuk dengan NGO-NGO, pemerhati pihak swasta. kelautan perikanan yang ada di Sulut. Apalagi di Sulawesi Utara ini ada kantor internasional CTI sejak 2009 sudah terbentuk. Itu ada 5 negara. Recording in progress. Ini kasihan kalau kita tidak bisa memanfaatkan alam Sulawesi Utara ini. Ya, ini bisa dimanfaatkan oleh negara-negara lain yang tergabung. Sebagai rumah besar perjuangan nelayan tentunya. Yang kedua, HNSI ini akan menyuarakan kebutuhan dan kepentingan mereka ke pemerintah. Jadi menjembatani ini agar supaya para nelayan yang tidak mampu atau kurang mampu untuk menjangkau akses ke pemerintah, maka HNSI hadir untuk menjembatani mereka. Yang berikutnya lagi, sudah barang tentu HNSI mendorong pemberdayaan nelayan dari sisi usaha, dari sisi pendidikan, hingga kesehatan para nelayan yang ada di pesisir. Kira-kira begitu, Bapak. Oke Pak, seperti pertanyaan saya tadi, berbicara terkait perikanan dan kelautan itu, nelayan ini adalah ujung tombak. Nah, bagaimana upaya dari pengurus himpunan nelayan ini untuk memberdayakan perikanan dan juga memberdayakan para nelayan ini? Silakan Pak. Jadi target kami jangka pendek, pertama memang kami akan mendata mereka dulu agar supaya kami mudah memonitor atau mudah mendapatkan data-data yang nantinya akan kami kaitkan dengan program-program yang semua bidang telah rancang untuk memberdayakan para nelayan. Contohnya misalnya di bidang kesehatan, yang terdiri dari beberapa dokter ada di situ dan beberapa ahli nelayan ada di situ. Kalau datanya sudah ada, maka program-program itu segera kami laksanakan. Yang berikutnya lagi, di beberapa pulau itu ada yang menanam rumput laut, seperti di Pulau Nain. Nah, itu juga akan kami adakan pelatihan-pelatihan untuk memberdayakan para nelayan ini agar supaya mereka bisa memproduksi hasil rumput laut mereka ke kancah nasional maupun diekspor ke luar negeri. Kira-kira contoh-contoh kecil seperti itu. Namun demikian program kami di HNSI bukan hanya itu, masih ada banyak sekali, Bapak. Oke. Nah, ini kan perikanan ini atau bagaimana seperti Pak Ronald sampaikan tadi, ada perikanan tangkap ikan ya Pak? Iya, budidaya dan juga pengolahan. Nah, bagaimana pihak nelayan ini melakukan hal itu, membudidayakan hasil-hasil perikanan ini, hasil tangkap ini seperti apa? Sudah barang tentu akan ada pelatihan-pelatihan yang akan bekerja sama dengan pemerintah, terutama dari Dinas Perikanan dan Kelautan, karena dari beberapa diskusi, akses itu masih sulit mereka dapatkan. Jadi untuk membuat mereka makmur ke depan, kami memang sangat berharap agar supaya HNSI dan pemerintah ini betul-betul bisa bekerja sama dengan baik. Kira-kira begitu, Pak. Oke, Pak Ronald, sejauh ini kan terkait kesejahteraan para nelayan ketika mereka menangkap ikan,
terus mereka bawa ke dari laut bawa ke darat itu. Nah, sejauh ini pengelolaan ikan di Sulawesi Utara seperti apa? Ikan itu mungkin diolah, dibuat ikan asap atau mungkin yang kebetulan juga sebagai wakil gubernur. Saya pikir ke depan pasti apa yang dibuat oleh DPD Sulawesi Utara pimpinan Bapak Wakil Gubernur dan apa yang disampaikan juga oleh Pak Yodi tadi, kami hanya meminta kiranya HNSI itu bisa memfasilitasi hasil-hasil tangkapan nelayan itu agar supaya bisa terdistribusi dan diterima oleh perusahaan-perusahaan pembeli baik secara lokal, nasional maupun internasional, dan agar supaya harganya bisa meningkat, kita harus menggunakan sistem rantai dingin atau dikenal dengan cold chain, mulai dari tangkapnya, handlingnya, sampai dibawa ke darat, sampai dibawa di perusahaan pembeli, itu dalam sistem rantai dingin agar supaya ikannya tidak rusak. Perlu diperhatikan. Dan perlu juga seperti sampai syukur tadi Pak Yodi menyatakan ada pemberdayaan lewat kegiatan pelatihan-pelatihan. Mohon pelatihan itu karena di bidang budidaya sendiri, di bidang pengolahan sendiri, di bidang perikanan tangkap sendiri, termasuk juga alat tangkapnya. Potensi perikanan ini memang benar-benar akan meningkatkan pendapatan terbaik PNBP maupun PAD untuk Sulawesi Utara, sekaligus juga untuk meningkatkan penghasilan dari para nelayan. Juga termasuk proses perizinannya, kiranya dapat dipermudah nelayan untuk melaut, khususnya bagi nelayan-nelayan yang one day fishing. Jangan baru sampai besok mereka mau berangkat melaut, proses izinnya berbelit-belit. Gitu. Kalau bisa ada satu pintu lah, lembaga-lembaga terkait yang mengeluarkan perizinan, khususnya nelayan akan melaut. Mulai dari penyiapan bahan bakar, ACE, dan logistik lainnya untuk kebutuhan nelayan untuk melaut. Oke, Pak Yodi bisa menanggapi apa yang disampaikan, ada beberapa hal yang telah disampaikan oleh Pak Ronald Sorongan terkait apa yang sebenarnya harus dilakukan ketika seorang nelayan ini mendapatkan ikan di laut ini. Silakan, Pak. Ya, betul apa yang disampaikan oleh Bapak Sorongan tadi. Untuk program-program ke depan kiranya HNSI bisa bersinergi dengan pemerintah untuk hal-hal yang telah disampaikan. Namun juga perlu saya tanggapi bahwa dari bincang-bincang kami dengan para nelayan, ternyata yang terdata di pemerintah untuk nelayan ini volumenya belum sesuai. Jadi mengingat Sulawesi Utara ini dilingkari oleh laut dan pantai. Nah, kami akan berusaha agar supaya kembali lagi akan kami data digitalisasi sehingga mapping daripada nelayan ini bisa ada. Yang berikutnya lagi, kami memperhatikan bahwa di
di seputar kampung-kampung nelayan ini banyak sekali rumah yang masih tidak layak huni. Kami menghimbau agar supaya lewat BSPS atau CSR, mari kita memperhatikan ini. Sudah barang tentu HNSI akan berjuang untuk ini. Yang berikutnya lagi, kita harus memperhatikan gizi anak nelayan. Mungkin HNSI akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mendirikan posyandu pesisir atau sejenisnya. Juga program jangka pendek kami bagaimana melibatkan anak-anak nelayan ini atau pemuda pesisir untuk menjadi pelopor ekonomi biru, terutama di bidang digital. Karena hasil tangkapan mereka biasanya hanya tengkulak-tengkulak atau pedagang-pedagang besar yang menguasai mereka. Bagaimana supaya dari kampung langsung door to door untuk bisa mereka mendistribusikan hasil tangkapan mereka sehingga harganya bisa jauh lebih baik, kira-kira begitu, Pak. Oke, Pak Ronald, kalau melihat saat ini apakah nelayan-nelayan yang ada di Sulsel ini sudah memanfaatkan teknologi ataupun inovasi yang mereka lakukan ketika mereka mendapatkan hasil tangkapan ikan di laut ini? Kalau masalah teknologi, kalau saya melihat umumnya yang menggunakan teknologi itu hanya perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan nelayan kecil masih kurang memahami, apalagi tinggal di pesisir. Kebanyakan di daerah pesisir mereka mempunyai kendala. Pertama masalah listrik. Kedua jelas ilmu pengetahuan mereka sangat rendah. Dan tadi apa sampaikan oleh Pak Yodi, syukur akan diperhatikan bagi anak-anak muda dan anak-anak generasi dari nelayan itu agar bisa menguasai teknologi agar supaya ahli teknologi yang ada di perikanan tangkap, budidaya, pengolahan itu benar-benar bisa teredukasi dan digunakan oleh nelayan khususnya di bagian pesisir, dan tentu itu perlu modal dan usaha yang perlu didampingi. Jangan hanya diberikan terus tidak ada pendampingan, pasti akan mubazir kalau akan diberikan bantuan tidak ada pendampingan. Mudah-mudahan apa program dari HNSI ini bisa terwujud secepatnya, apalagi untuk menopang program ekonomi biru. Ekonomi biru ini sangat menjanjikan sebenarnya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan peluang yang ada. Karena di Sulawesi Utara ini ekspor perikanan baik lokal maupun ke luar negeri itu paling banyak dari Sulawesi Utara. Khususnya perikanan tangkap. Oke, terkait teknologi ini juga, setahu saya ada teknologi yang bisa mengetahui di mana posisi atau lokasi-lokasi yang banyak ikan. Itu Pak, ada ya teknologi seperti itu? Apakah sudah ada nelayan atau pihak perusahaan yang memanfaatkan hal tersebut? Oh, sekarang udah banyak. Ya. Menggunakan citra satelit. Termasuk di kapal-kapal besar yang GT-nya di atas 30 GT ke atas. Mereka sudah memakai Vice Finder, Eco Sounder. Sekarang ini kita harus memberikan edukasi kepada nelayan untuk menangkap ikan, bukan sekedar berburu ikan atau sebagai hunting. Jadi mereka dari darat itu sudah tahu di mana fishing ground-nya, daerah penangkapan, agar supaya bisa efisien penggunaan BBM, penggunaan es. Tidak buang-buang waktu juga. Tidak buang-buang waktu. Kalau zaman dulu hanya lihat-lihat, oh di mana ada posisi burung, bulan, lebih ke tradisional. Tradisional. Kalau sekarang kita harus menggunakan citra satelit yang tadi dikatakan Pak Yodi secara digital. Mungkin di daerah-daerah pelabuhan perikanan sebagai base dari nelayan yang berpangkalan, sebelum mereka melaut perlu ada
orang-orang yang ada di pelabuhan perikanan itu sudah pemerintah termasuk pengurusan NSI sudah menginformasikan, oh daerah misalnya di Lintang Bujur berapa itu daerahnya ada ikan. Nah, di samping juga itu menggunakan cita telik, kita juga suka tidak suka sekarang ini kita harus menyiapkan rumpon atau ponton yang milik dari nelayan itu sendiri. Jangan menggunakan rumpon atau ponton yang ditanam oleh perusahaan-perusahaan besar atau malah tanda kutip perusahaan-perusahaan asing yang menggunakan bendera Indonesia. Oh gitu ya. Oke. Pak, sejauh ini mungkin Bapak sampaikan ini nanti ke depan mungkin sudah diprogramkan oleh pihak pemerintah mungkin pengadaan alat monitor. Kalau satelit kan sudah ada di angkasa, tapi pengadaan alat untuk memonitor ini mungkin kalau di Sulawesi Utara bagaimana untuk penyiapan atau pengadaan alat ini? Saya tahu sejak saya dulu pernah menjadi kepala dinas kelautan perikanan, alatnya sudah ada. Oh, sudah ada. Sudah ada. Tapi yang kurang itu pendampingan kepada masyarakat dan juga mungkin untuk memanfaatkan dan maintenance-nya. Karena memang anggaran terbatas, alatnya cukup mahal mungkin. Alatnya cukup mahal dan mereka juga kita harus rubah image dari para nelayan yang menerima bantuan. Jangan hanya suka menerima, tidak memelihara dan merawat. Oke. Karena mereka merasa kalau pasti akan diberikan terus. Makanya perlu ada pendampingan. Kalau misalnya butuh perawatan, bagaimana cara perawatan? Jadi saran saya kepada pengurusan NSI, termasuk juga dengan pemerintah, kalau memberikan bantuan, termasuk bagaimana cara mereka merawat dan bagaimana mereka juga kalau dapat hasil, jangan semuanya untuk hura-hura. Oke. Harus ada tabungan untuk kebutuhan mereka sendiri. Tabungan juga untuk biaya operasional untuk perawatan peralatan yang diberikan oleh pemerintah. Makanya syukur kalau itu menjadi program dari HNSI untuk pendampingan terus untuk menggunakan teknologi agar supaya teknologi itu bisa termanfaatkan terus dan alat itu bisa dipakai secara turun-temurun. Oke, Pak Yodi, ini kan seperti yang telah diungkapkan oleh Pak Ronald, ini bagaimana HNS ini mampu, himpunan nelayan ini mampu memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, Anda sebagai pengurus dan juga memang yang diketuai oleh Wakil Gubernur ke depan juga untuk bantuan untuk para nelayan khususnya untuk memonitor ikan ini mungkin ke depan mungkin pengadaannya tetap dilakukan. Seperti apa Anda melihat ini? Iya, betul yang disampaikan oleh Bapak Sorongan, karena biasanya selama ini bantuan pemerintah setelah dilepas di nelayan atau diberikan kepada kelompok nelayan itu tidak ada keberlanjutan untuk perawatan dan lain sebagainya. Nah, kami dari HNSI sudah ada tim-tim yang akan mengawal bantuan ini ketika sampai memang kita betul-betul dampingi baik secara langsung maupun secara digital. Oleh sebab itu, di dalam mengawal program-program pemerintah untuk rakyat ini, terutama untuk nelayan, kami akan melakukan percepatan pembentukan kepengurusan sampai tingkat ranting. Karena dari situ akan kami monitor secara digital, karena selama ini mungkin kelemahannya di situ, ketika bantuan tiba, keterbatasan juga dari pengawasan oleh pemerintah karena mungkin terbatas pegawainya atau saya tidak tahu juga seperti apa. Maka HNSI yang akan melibatkan penuh untuk mendesain sistem kontrolnya. Kira-kira begitu ke depan, Pak. Oke. Dan pendengar, masih dalam dialog Forum Kawanua di pagi hari ini dengan topik pemberdayaan potensi perikanan di Sulawesi Utara. Anda monitor lewat frekuensi 88,2 FM, 94,5 dan RRI streaming dan juga YouTube RRI Manado. Dan pendengar, sebelum kita lanjut dialog kita pada pagi hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Karena informasi dan
Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Oke, masih dalam dialog Forum Kawanua di pagi hari ini dengan topik pemberdayaan potensi perikanan di Sulawesi Utara. Sudah ada narasumber yang menyampaikan beberapa informasi tadi, Pak Ronald Serongan yang juga ahli perikanan dan kelautan Sulawesi Utara dan juga pengurus DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Dr. Kandidat Yodi Posuma, SIKOM SPD MPD. Oke, bagi pendengar yang ingin bergabung, kami undang di line telepon 082195835080. Line telepon dan juga WA. Yang ingin bisa menyampaikan juga pertanyaan lewat line YouTube RRI Manado. Oke, sudah ada WA yang masuk dari Pak Henry di Winangun. Nah, pertanyaannya yaitu, apakah laut di Sulawesi Utara belum overfishing? Apakah ada indikatornya? Dan juga selain Pak Henry juga ada penilaian selanjutnya, yaitu apa tanggapan Bapak untuk bantuan yang diberikan tapi tidak akurat, ada oknum yang bermain di dalam penyaluran bantuan nelayan dari Chandra Manope. Dan penanya berikutnya, izin Pak, potensi perikanan di Sulawesi Utara sangat luar biasa dan wilayah Laut Sulawesi Utara ini sangat luas. Bagaimana cara pemerintah atau instansi terkait dalam menjaga wilayah Laut Sulawesi Utara yang luas dari ancaman nelayan asing dan yang juga sering disebut illegal fishing? Oke, bisa ditanggapi oleh kedua narasumber. Mulai dari Pak Ronald dulu. Oke. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus dari Pak Henry yang ada di Winangun. Terkait dengan overfishing. Kalau menurut saya perikanan, potensi perikanan Sulawesi Utara, saya katakan belum overfishing. Karena dengan terbuktinya bahwa banyak sekali unit pengolahan ikan yang ada di Sulawesi Utara yang masih beroperasi. Termasuk banyak juga kapal-kapal, baik kapal nelayan kecil, menengah dan besar, yang mau tetap beroperasi di Sulawesi Utara. Nah, indikatornya dengan adanya pabrik-pabrik pengolahan ikan di Sulawesi Utara, termasuk kapal-kapal perikanan yang ada,
ikannya masih banyak. Sejak tahun 2014 sampai 2017 kita tahu bersama waktu zaman Ibu Susi, beliau telah membuat program bahkan menenggelamkan kapal-kapal asing. Ini juga programnya sangat bagus, tapi ini memberikan peluang kepada nelayan-nelayan lokal termasuk nelayan-nelayan yang Sulawesi Utara agar supaya mereka bisa memanfaatkan laut Sulawesi Utara dengan sebaik mungkin. Tapi hasil tangkapan mereka itu karena masih secara tradisional, makanya hasil tangkapan masih kecil, sehingga banyak pabrik-pabrik industri pengolahan ikan yang kapasitasnya belum 100% beroperasi karena produksinya masih kurang. Makanya harus ditingkatkan armada penangkapannya itu yang tadi secara modern, digital, dan lebih besar. Dan itu kami juga memohon agar supaya semua bahan baku itu harus ada prosesilisasinya. Jangan semua langsung ekspor secara utuh atau antar pulau, karena kebanyakan pabrik yang ada di Indonesia ini yang paling banyak ada di Sulawesi Utara. Paling banyak ada di Sulawesi Utara. Saya hitung-hitung ada kurang lebih ada 47. Termasuk yang paling besar di Sulawesi Utara itu proses canning ikan kaleng. Di Republik Indonesia ini yang saya tahu ada 12. Termasuk di Jawa, Sumatera, dan Bali. Tapi dari 12 itu ada 7 yang di Sulawesi Utara, yang lain menyebar. Tinggal ini nelayan kita yang harus memang profesional untuk menangkap ikan dan jualah ke pabrik-pabrik yang ada di Sulawesi Utara. Jangan mereka hanya terbuai dengan daerah-daerah lain. Makanya perlu ada kebijakan khusus dari pemerintah untuk menunjang program hilirisasi agar supaya produk itu keluar dari Sulawesi Utara sudah terjadi proses hilirisasi. Sudah dalam bentuk produk ya, sudah dalam produk jadi. Jangan ada lagi yang bentuk utuh untuk dikeluarkan, dan bagi pabrik-pabrik atau pembeli-pembeli ikan yang ada di Sulut ini, karena nelayan butuh makan untuk mencatatkan keluarganya, kalau masuk di pabrik, masuk hari ini ya minimal besok bayar. Jangan ditunda-tunda dikasih cek mundur atau 1 minggu baru dibayar. Mereka agar supaya mereka tidak lari keluar gitu. Untuk bisa tampilkan pertanyaan kedua itu tadi, pertanyaan yang kedua. Apa tantangan ini terkait bantuan, Pak? Bisa ditanggapi lebih terkait ini bantuan yang tidak diberikan secara akurat oleh yang, atau ada permainan dari oknum-oknum tertentu seperti apa, Pak? Untuk bantuan, tadi saya sudah katakan perlu ada pendampingan dan pengawasan. Jangan harus setelah diberi tidak ada pendampingan dan pengawasan. Makanya tadi saya syukur dari pengurusan DSI akan mengawasi dan mendampingi. Bahkan agar tepat sasaran, memang perlu ada data tadi disampaikan oleh Pak Yodi secara digital. Perlu ada kartu anggota dari HNSI, kelompok-kelompok nelayan yang terbentuk, mana yang resmi sebagai kelompok nelayan, mana yang kelompok nelayan jadi-jadian, biar tidak salah sasaran. Jangan minta maaf, banyak masyarakat nelayan yang gara-gara cuma mau udah program bantuan, mereka tiba-tiba bentuk kelompok secara mendadak, tanpa dibina. Hanya ingin menerima bantuan. Setelah bantuan diberikan oleh pemerintah, mereka kelompok mereka yang baru terbentuk tiba-tiba itu akhirnya
berkelahi, Berebut bantuan. berebut bantuan. Nah, Oke. ini yang Ini- tidak tepat sasaran. Oke, ini tantangan buat HNSI. Bagaimana Pak Yodi menanggapi bagaimana ini atau HNSI melakukan pendampingan kepada para nelayan agar bantuan ini tepat sasaran, tidak sehingga bantuan ini benar-benar diterima oleh benar-benar nelayan. Silakan Pak Yodi. Terima kasih. Sebetulnya mudah saja untuk ini. Saya pikir karena kita akan berbasis digital. Dan yang kedua, kita memapankan pembentukan pengurus kita sampai tingkat ranting. Dan secara rutin kita lakukan rapat-rapat secara online. Dan secara rutin juga pengurus ada visite atau kunjungan-kunjungan langsung ke nelayan untuk memproteksi agar supaya seperti yang disampaikan Bapak Sorongan tadi, bantuan tidak salah sasaran. Karena mungkin saja kalau tidak terurus dengan baik ini informasi dari masyarakat, bisa saja bantuan dari pemerintah itu yaitu tadi bisa jadi salah sasaran. Harusnya bantuan mungkin ke daerah Likupang malah tembus ke air Madidi. Itu bisa terjadi. Jadi ke depan hal pertama yang akan kita lakukan adalah digitalisasi kelompok-kelompok nelayan, baik secara pribadi maupun secara berkelompok. Sehingga apa semua kebutuhan nelayan itu bisa kita cover dan terkawal dengan baik. Begitu. Oke, untuk pertanyaan ketiga, untuk potensi perikanan di Sulawesi Utara cukup besar, cukup luar biasa karena wilayah lautnya yang cukup luas. Bagaimana cara pemerintah atau instansi terkait dalam menjaga wilayah Sulut agar tidak ada ancaman dari nelayan asing atau sering mereka melakukan legal fishing? Pak Ronald yang pernah menangani ini, seperti apa upaya-upaya yang dilakukan? Izin langsung saja. Langsung Pak. Untuk menjaga potensi perikanan yang cukup luas di Sulawesi Utara dan sangat banyak, pertama kami menyarankan kepada pihak pemerintah, kita tetap memanfaatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, bahkan dengan instansi vertikal, termasuk dengan TNI, Polair, Bakamla, termasuk UPT Kementerian Kelautan Perikanan yang mempunyai UPT Pusat, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan PDSKP. Mereka semua punya kapal, bahkan diberikan kewenangan menggunakan senjata untuk menangkap kapal-kapal yang masuk di perairan Sulawesi Utara secara ilegal. Dan itu semua perlu pengawasan. Baik sebelum kapal itu melaut, itu harus diperiksa isinya, benar atau tidak. Dan kedua, apa betul itu pemiliknya nelayan Indonesia atau hanya menggunakan tameng sebagai kapal bendera Indonesia, padahal punya nelayan asing. Di Sulawesi Utara, karena kita sangat potensi sekali rentan, karena kita berbatasan dengan negara Filipina. Dan waktu zaman saya banyak nelayan dari kapal-kapal Filipina yang notabene-nya kapal Filipina, tapi benderanya bendera Indonesia. Dan ABK-nya juga? ABK-nya banyak yang kita kenal dulu, yang namanya pisang. Sangir pisang. Nah, Sangir pisang dan sapi, yang istilah sangir Filipin atau Filipin sangir. Tapi sampai sekarang memang masih masalahnya dualisme ini. Memang kalau saya udah pernah lihat Jensen dan Davao. Di sana juga mereka tidak akui. Datang di Indonesia mereka tidak diakui. Makanya peran HNSI ini ke depan untuk melegalkan mana yang benar-benar warga kita Indonesia, mana benar-benar warga Filipina, agar supaya ini pemain-pemain besar, perusahaan-perusahaan besar tidak memanfaatkan ABK pisang dan atau sapi ini yang jadi bulan-bulanan. Oke. Pak Yodi, ada yang bisa ditanggapi terkait bagaimana ini melihat banyak dilakukan legal fishing, masih sering dilakukan oleh nelayan-nelayan asing? Memang betul ini
apa yang disampaikan Pak Sorongan tadi, kita butuh kerjasama pemerintah maupun Bakamla, Angkatan Laut, dan lain sebagainya, agar supaya pengamanan di laut bisa dikerjakan secara bersama. Karena, tetapi saya melihat juga harus ada diperluas lagi para nelayan ini. Saya mungkin minta penjelasan dari Bapak Sorongan bahwa apa yang dimaksud dengan jarak hanya 12 mil nelayan kita, terus apa yang dikuasai oleh daerah, apa yang dikuasai oleh pusat, itu mungkin masyarakat luas juga harus mengerti ini. Begitu, Pak. Oke. Sebelum mungkin ada di tanggapan dari Pak Raudal, jika ada pendengar yang ingin bergabung dalam dialog kita pada pagi hari ini, kami undang di line telepon 0821 9583 5080. Oke. Jika belum ada, Pak Ronald, apa bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Yodi terkait batas-batas wilayah, mana yang menjadi kewenangan daerah, mana yang menjadi kewenangan pusat? Silakan. Baik, terima kasih. Kita menggunakan aturan dan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Pertama, Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah. Yang kami tahu itu tertulis kewenangan pemerintah daerah Sulawesi Utara, provinsi itu kewenangannya di bawah 12 mil. Dan untuk 12 mil sampai 200 mil itu kewenangan pusat. Kewenangan pusat. Tapi kami juga sempat terjadi masalah, perdebatan. Sekarang ini aturannya sudah tidak mengacu lagi lewat Undang-Undang 23. Apalagi dengan keluarnya Undang-Undang Perikanan tahun nomor 31 tahun 2004 yang sekarang diperbarui dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2009 ada pembatasan dan izin-izinnya semua sudah di pusat. Dulu kewenangan kapal di bawah 30 GT itu kewenangan gubernur. Sekarang ini udah menjadi kewenangan pusat semua. Bahkan kapal di bawah 10 GT kewenangan pusat. Makanya kami mohon peran HNSI untuk memperjuangkan kewenangan-kewenangan itu untuk kembali ke daerah sesuai sepanjang Undang-Undang nomor 23 tentang pemerintah daerah tidak dirubah. Kita gunakan itu. Dan untuk kapal-kapal kecil yang punya nelayan Sulawesi Utara, mereka itu kalau melaut lewat 12 mil tidak masalah. Asal jangan kapal besar yang masuk di bawah 12 mil. Iya, benar. Iya, kan nelayan kita juga kapal-kapal yang di bawah 10 GT, 30 GT itu, kalau mereka mampu sampai di 100 mil, nggak masalah, kemampu mereka. Jangan dilarang, jangan dilarang. Karena itu, kapal besar yang dilarang untuk masuk di bawah 12 mil. Ini kan biasanya orang kecil, atau maksudnya nelayan-nelayan ini kan punya mungkin modal kecil dibandingkan yang kapal-kapal besar itu kan punya milik pemodal. Ini kan mereka juga berburu ikan, menangkap ikan. Waktu mereka mengejar ikan misalnya ada di daerah 8 mil, tiba-tiba ikan keluar sudah masuk di 14 mil. Masa nggak bisa kejar, masa ditangkap, masa nelayan kita ditangkap juga oleh orang Indonesia. Kalau kapal asing ya itu yang ditangkap, begitu. Makanya kerja dari NSI untuk menolonglah, membantu nelayan kecil itu agar bisa sejahtera. Jika masih ada pendengar yang ingin bergabung, kami tunggu. Dan ini ada pertanyaan dari WA, bagaimana tentang tanggapan narasumber terkait reklamasi di wilayah Boulevard 2 ini, Pak? Banyak yang merugikan nelayan lokal karena berpotensi besar merusak terumbu karang, ekosistem laut, dan tentunya mengurangi hasil tangkapan nelayan lokal. Pak, Pak Yodi, tanggapan terkait reklamasi Boulevard 2 yang ada di kawasan Manado Utara ini. Silakan, Pak. Terima kasih. Untuk pertanyaan itu memang kami dari NSI sepakat. Kami dari NSI. Pak, izin Pak, tahan dulu jawaban Bapak, ada pendengar yang ingin. Jadi lanjut aja Pak. Lanjut Pak.
Nanti sebentar Terima setelah Pak kasih. Jody. Oke. Berkaitan dengan pertanyaan tadi untuk namanya reklamasi, kami tegas bahwa namanya HNSI itu memang berjuang untuk Kesejahteraan nelayan. para nelayan Ya, terutama. benar. Nah, sudah barang tentu untuk reklamasi di dalam desain ke depan harus dilibatkan para nelayan untuk duduk bersama. Pemerintah betul-betul harus dalam melakukan kajian-kajian memang betul-betul harus duduk bersama. Dan ke depan ini sudah ada ANSI di Sulut, kiranya sama-sama duduk bersama untuk membahas ini. Jauhkan dari kepentingan pribadi, tetapi kita harus lebih besar memperjuangkan kepentingan para nelayan. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Terima kasih. Oke, sudah ada yang masuk penelpon. Kami terima. Halo, selamat pagi. Halo, Ya. selamat pagi. Dan mana nih, Pak? Kawanua. Dengan Ferdi Cliff Motoling. Oke, silakan Pak Cliff, singkat saja Ini karena tentang waktu. mengenai nelayan, Kang. Ya, silakan Pak, Kalau dari singkat saja. saya sebagai masyarakat, memang awam sih kalau soal pantai nelayan begitu. Cuma tahunya konsumsi ikan. Kalau buat kita kan namanya, kalau dari saya sih masyarakat, kalau laut masih masuk di wilayah negara kita, itu semua masyarakat rakyat Punya Indonesia hak. bisa menikmati. Kenapa mau dihalang-halangi? Sedangkan iya. negara luar Bisa masuk, kadang-kala sering masuk. nggak dapat tahu ke masuk. Yang sebenarnya dilarang itu negara asing. Oke. Kalau negara Indonesia itu kan negara itu bumi dan laut, air itu dimiliki oleh negara. Ya. Jadi rakyat itu menikmati. Ya, oke. Bukan mau di 12 mil, 15 mil, tidak ada aturan seperti itu. Oke. Sebetulnya bebas. Yang pastinya ada aturan. Aturan di situ jangan mungkin mau menangkap ikan pakai bom. Ya. Itu yang tidak bisa, dibatasi itu saja. aturan yang harus wajib Aturan. dipatuhi. Tapi kalau berbicara di laut Indonesia ini, masih di kawasan Indonesia, bebas. Oke. Tergantung kemampuan itu. Jangan dihalang-halangi begitu. Justru negara luar itu bebas. Negara asing itu bebas masuk, tapi mungkin ya Anda tahu ya. Oke. Tapi dari kita dibebaskan saja. Oke. Yang penting tidak merusak ekosistem laut. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Cliff. Selamat pagi. Pak Cliff ini cuma menegaskan kembali, kan Pak Ronald sudah sampaikan bahwa bagaimana ini terkait aturan terkait menangkap ikan. Oke Pak, terkait karena mengingat waktu, mungkin ada closing statement atau penegasan terkait bagaimana upaya yang dilakukan agar nelayan Sulawesi Utara sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya laut ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebelum saya jawab yang terakhir, Ya. saya ingin menambahkan disampaikan oleh Pak Yodi sebagai pengurus NSI. Ya, Masalah reklamasi, saya selalu mengacu pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Di Sulawesi Utara, yang pertama-tama Republik ini membentuk Perda Zonasi hanya Sulawesi Utara. Oke. Itu Perda Zonasi nomor RZ-UP3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil nomor 1 tahun 2017. Oke. Itu di zaman saya. Republik ini yang terbentuk pertama Sulawesi Utara. Sampai sekarang belum dicabut. Tapi saya heran, kenapa kewenangan Perda RZ Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil semua ditarik ke pusat. Yang mengizinkan itu pemerintah pusat. Padahal kita sudah mengatur untuk cara reklamasinya di wilayah-wilayah mana. Mengacu dengan Perda. Tapi itu saya tidak lihat lagi ini sekarang. Tinggal HNSI untuk memperjuangkan Melakukan pendampingan ini kepada nelayan. Terakhir, dalam rangka menyejahterakan nelayan di Sulawesi Utara, yang kita tahu potensi perikanan di Sulawesi Utara ini sangat besar. Pertama, kami hanya menyarankan kepada pemerintah, tentu dengan terbentuknya NSI, mari NSI dan pemerintah khususnya dinas yang membidangi kelautan dan perikanan untuk berkolaborasi menyusun program bersama untuk kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan termasuk pengolah ikan.
agar supaya mereka itu juga terlibat dalam pembuatan kebijakan apa maunya dari nelayan, karena mereka itu sudah sejak turun-temurun usahanya di situ terus, terus menerus. Kedua, untuk mensejahterakan itu jangan bosan-bosan kita mengadakan pendampingan, bahkan memberikan peluang usaha-usaha baru lewat BIMTEK, pelatihan, pemberdayaan, juga pemberian bantuan modal. Tidak harus modal dari pemerintah. Mungkin CSR juga masuk. CSR, TJSL kan baik dari perusahaan perikanan, baik dari torang P-Bank, termasuk bank-bank BUMN untuk memberikan kredit usaha kepada dan juga mempermudah dan harus belajar juga kepada nelayan untuk bisa menabung. Kalau bisa izin, karena kebetulan Pak Wakil Gubernur sebagai Ketua DPD HNSI, Pak Yodi, kalau bisa menyarankan di sentra-sentra perikanan ada mobile banking, minimal dari Bank Sulut lah, untuk memfasilitasi agar semua anggota nelayan itu punya tabungan. Rekening bank. Satu nelayan satu rekening. Iya, satu rekening. Agar supaya mereka jangan dapat hari ini habis hari ini. Paling ada dana saving lah. Iya, dana saving lah gitu. Oke. Pak Yodi, terakhir mungkin bagaimana peran HNSI untuk mensejahterakan nelayan di Sulawesi Utara? Singkat saja Pak, silakan Pak. Terima kasih. Kami dari HNSI mengajak bukan hanya mensejahterakan nelayan, tapi mensejahterakan masyarakat nelayan maupun non-nelayan. Kami dari HNSI mengajak, mari para nelayan dan mari para masyarakat umum bergabung di HNSI, karena HNSI akan membuat satu hubungan antara nelayan maupun ke masyarakat umum agar semua ekonomi sama-sama bangkit. Begitu Pak. Terima kasih Pak Yodi dan pendengar, demikianlah dialog kita pada pagi hari ini dengan topik pemberdayaan potensi perikanan di Sulawesi Utara. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Ronald, silakan Pak. Sambung apa sampaikan Pak Yodi untuk mensejahterakan nelayan dan keluarganya, termasuk masyarakat nelayan. Kami hanya menghimbau kepada masyarakat di luar nelayan, termasuk yang ada di wilayah pesisir, mari orang jaga dan lestarikan laut kita, agar supaya laut kita tetap bersih. Jangan membuang sampah sembarangan ke laut, karena laut adalah milik kita bersama sebagai sumber kehidupan dari perikanan, dan itu juga akan menjadi sumber penghidupan. Dan kalau boleh ada program khusus dari HNSI, laut bukan keranjang sampah. Terima kasih closing statement dari Pak Ronald, dan terima kasih Pak Yodi sudah hadir lewat Zoom. Terima kasih Pak Ronald Sorongan sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RN. Kita berharap dialog kita pada pagi hari ini bisa tersampaikan langsung kepada masyarakat, khususnya nelayan yang ada di Sulawesi Utara, agar mereka bisa memanfaatkan potensi-potensi perikanan yang ada di Sulawesi Utara, karena kita tahu bersama bahwa potensi perikanan di Sulawesi Utara ini cukup besar, bahkan sudah sampai diolah, bahkan diekspor ke mancanegara. Terima kasih sudah hadir di studio Pak. Terima kasih kembali Pak Yodi. Makasih Pak Bobi. Makasih RRI. Sukses selalu untuk RRI. Sukses untuk HNSI. Terima kasih. Terima kasih untuk RRI. Selalu jaya di udara. Terima kasih pendengar, dan demikianlah dialog kita pada pagi hari ini dengan topik pemberdayaan potensi perikanan di Sulawesi Utara. Kita jumpa dalam dialog selanjutnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.